Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik setara di hadapan Tuhan. Melalui ibadah hari ini, dinyatakan bahwa kita setara di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sebelum masuk ibadah, marilah kita saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam hati yang taat dan sujud di hadapannya, marilah kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu.
Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kami melakukan. Kita bernyanyi. Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Kita membacanya secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara kami, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan maaf, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca melalui WA Group. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
maju tuh. Sebagai kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Kami melalui pelayanan hari ini hendak menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 saya membacakannya bagi kita semua. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia lahir, seorang bayi lahir ke tengah-tengah dunia ini, dia sudah lahir dengan bersamaan ketergantungan di dalam satu hubungan. Karena seorang bayi yang lahir ke tengah-tengah dunia ini tidak lahir di dalam kemandirian. Dia lahir dalam satu hubungan yang bergantung kepada orang lain. Tentunya dia lahir di dalam kebergantungannya kepada orang tuanya. Ya, bayi itu lahir, dirawat, kemudian bertumbuh. Setelah dia bertumbuh dan bertambah besar, dia menjadi seorang anak-anak, dia tetap lahir dan hidup berkembang di dalam sebuah hubungan. Ya, mungkin dia tidak hanya mengenal ibunya, tetapi kini dia sudah mengenal ayahnya, saudaranya, keluarganya, atau mungkin teman-teman dan sahabatnya. Lalu demikian pula setelah anak-anak bertumbuh menjadi remaja, menjadi naposo, menjadi orang dewasa, tetap saja manusia itu harus tumbuh dan bertambah di dalam hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah diciptakan di dalam hubungan sosial.
yang tidak bisa hanya berdiri sendiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Benar, andai saja saya bertanya, apakah dengan kepintaran Anda saat ini, apakah dengan kemampuan Anda saat ini, apakah dengan kesehatan, harta, pendidikan, atau apapun yang Anda miliki saat ini, Anda sanggup melakukan segala sesuatunya sendiri? Saya yakin dan percaya, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Karena memang dari awalnya Tuhan pun melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya Tuhan sudah menciptakan kita di dalam hubungan yang harus saling bergantung dengan yang lainnya, yang harus saling menolong dengan satu dengan yang lainnya. Kita dilahirkan sebagai makhluk sosial. Saya pernah membaca, awalnya seseorang yang sudah membentuk aplikasi media sosial, dia memahami bahwa manusia adalah manusia yang membutuhkan orang lain. Oleh karena itu dia bisa menciptakan sebuah aplikasi yang dimana melalui aplikasi itu setiap manusia bisa saling berhubungan dengan satu yang dengan yang lain. Karena dia paham bahwa manusia sudah diciptakan dari awalnya di dalam hubungan yang terikat satu dengan yang lain. Ya, benar. Hingga pada saat ini setiap media sosial yang kita gunakan, yang kita pakai sehari-harinya, itu juga diciptakan di dalam pemahaman sang penciptanya, sang pembuat aplikasinya, bahwa manusia dari awal membutuhkan hubungan dengan orang lain. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang bisa bertahan sendiri. Itu makanya semua orang terpanggil, semua ciptaan terpanggil di dalam hubungan. Kita lihat melalui penciptaan. Ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, menciptakan tanam-tanaman, menciptakan hewan-hewan, semua itu juga di dalam satu hubungan ciptaan. Maka kalau kita lihat ada rantai makanan pun, itu sudah diciptakan Allah di dalam hubungan satu dengan yang lain, termaksud kita manusia. Ketika Allah melihat tidak baik manusia itu seorang diri saja, lalu ketika manusia itu tertidur, Allah menghadirkan perempuan baginya. Dia menciptakan dan menghadirkan perempuan baginya. Dikatakan seorang penolong baginya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong. Tidak ada penolong jika tidak ada yang ditolong. Artinya semuanya tetap di dalam hubungan saling bekerja sama. Saya tidak akan hadir sebagai penolong jika tidak ada yang harus saya tolong. Bahkan mungkin tidak akan ada yang ditolong jikalau dia tidak membutuhkan pertolongan. Maka boleh kita lihat dan simpulkan bahwa manusia di dunia ini, setiap ciptaan Allah di dunia ini, yang memang jika kita lihat di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa Allah sudah melihat bahwa segala yang diciptakannya itu baik adanya. Mata Allah yang tidak terbatas itu melihat ciptaannya baik adanya. Tetapi maaf saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mata kita manusia yang terbatas ini melihat ciptaan lain di dalam keterbatasan. Makanya sering sekali di dalam diri kita yang kurang sempurna dan tidak sempurna ini, kita melihat ketidaksempurnaan orang lain. Padahal Tuhan Allah yang sudah memiliki mata yang mampu melihat, menembus ruang, menembus waktu, dia sudah berkata bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sudah sungguh amat baik, tetapi kita melihat kekurangan di dalam diri manusia. Nah, ada satu hal yang harus kita ambil dalam teks ini. Hendaklah setiap manusia itu menyadari ketidaksempurnaannya. Sehingga ketika kita menyadari ketidaksempurnaan kita tidak menjengkali ketidakmampuan orang lain. Kita justru terpanggil di dalam panggilan yang ayat 18 ini. Kita dipanggil untuk saling menolong di dalam kelemahan itu sendiri. Jadi begitu kita memahami dan melihat kekurangan orang lain, berarti
kita sedang menerima panggilan Allah di dalam rangka saling melengkapi di dalam pertolongan kita kepada orang lain. Bukan sebaliknya saudara. Melihat kekurangan orang lain, kita pakai untuk menjadi cara kita menghina, merendahkan diri orang lain. Itulah orang yang tidak memahami panggilannya sebagai manusia ciptaan Allah. Firman hari ini mengingatkan kembali kita bahwa ternyata di dalam memahami diri kita yang penuh dengan kekurangan, kita juga harus mampu melihat orang lain di dalam kekurangannya. Sehingga ketika orang lain melakukan kesalahan, kita bukan berdiri sebagai orang yang menghakimi, tetapi kita berdiri sebagai seorang penolong baginya. Dan itulah yang diserukan dalam teks firman ini. Oleh karena itu saya bisa menawarkan beberapa hal yang menjadi seruan firman hari ini. Yang pertama, kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Saya memahami banyak orang yang mengatakan banyak manusia yang merasa bahwa dirinya adalah seorang pencipta. Menciptakan itu artinya adalah menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi handphone itu bukan diciptakan. Tetapi yang membuat handphone itu adalah orang yang mengkaryakan ciptaan Allah. Jadi setiap unsur yang ada, gelombang suara yang ditangkap dengan frekuensi tertentu, benda-benda alat yang ada di dalamnya, besi, zat-zat lain yang ada di dalamnya, itu semua, bahkan molekul terkecil sekalipun, itu semua adalah ciptaan Allah. Allah menghadirkan, manusia mengkaryakan. Maka ketika manusia mengkaryakan, tidak ada hal yang perlu disombongkan di dalam karya, karena memang Tuhan memanggil kita di dalam menguasai dan merajai setiap, berkuasa dan menaklukkan setiap ciptaan Allah. Itu memang tugas dan misi manusia sebagai ciptaan. Oleh karena itu, sebagai ciptaan, meskipun Anda sudah mampu berkarya, meskipun kita sudah mampu menambah kemajuan teknologi, pengetahuan dan lain-lainnya, semuanya itu di bawah naungan kasih Allah. Oleh karena itu tidak ada hal apapun yang layak Anda sombongkan, yang layak kita sombongkan dalam kehidupan ini. Ingatlah, Anda adalah ciptaan Allah. Setiap ciptaan jangan pernah melupakan sang penciptanya. Setiap ciptaan harus tunduk kepada yang menciptakannya. Karena di sanalah terlihat hubungan keintiman kita dengan sang pencipta kita. Jadi ingatlah, Anda, saya, laki-laki, perempuan, kaya atau miskin, pintar atau apapun kondisi kita, kita adalah ciptaan Allah. Maka pakailah dirimu, hidupmu sebagai ciptaan yang menunjukkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini. Dan itulah cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa Tuhan menciptakan kita di dalam hubungan yang berarti bahwa kita membutuhkan pertemanan. Kita membutuhkan pertemanan. Rikodo namarsaor. Perlu sekali berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Melalui komunikasi itu kita mengkaryakan diri kita sebagai ciptaan. Melalui komunikasilah manusia bisa berbicara. Bayi dia mendengar lalu dia mulai berbicara. Kemudian semakin dewasa kita sudah semakin mampu menginformasikan dan bukan hanya menangkap informasi. Tentu sebagai ciptaan kita perlu menjalin hubungan relasi kita dengan yang lain supaya membangun diri kita sebagai ciptaan Allah yang pada akhirnya melalui diri kita, melalui kemampuan kepintaran kita dalam hubungan kita dengan sesama, kita tahu apa tugas kita di dalam kehidupan ini. Maka bentuklah pertemanan yang membangun Anda. Tentu segala sesuatunya yang membangun kita di dalam misi panggilan sebagai ciptaan Allah tadi, yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Namun di atas segalanya, kita tahu di dalam relasi kita bersama dengan orang lain, teman tertawa itu banyak. Teman di dalam duka itu hitungan jari. Dongan rak mekel torop, ale dongan rap tangis dangang dong pola. Ya, tetapi yang mau dikatakan dari ucapan itu adalah ada satu teman yang sejati, yang akan selalu senantiasa ada dalam kehidupan Anda, yang akan selalu senantiasa hadir di dalam suka dan duka Anda. Maka di segala pertemanan di dunia ini pun
Anda harus menjadikan Tuhan sebagai teman yang sejati. Ya, karena memang segala sesuatu yang ada di sekitar kita akan berlalu. Tidak ada seorang istri atau suami yang bisa mempertahankan bahwa istrinya atau suaminya akan selalu mendampinginya seumur hidupnya. Karena kita pun akan diceraikan oleh kematian. Tidak ada orang tua yang bisa akan merawat, menjaga, menemani anak-anaknya sampai masa tuanya seorang anak. Tidak, karena semua orang tua berharap lebih bagus utagona doa jumolo daripada huida anakku jumolo sianau. Tidak ada, hubungan orang tua pun tidak abadi. Persahabatan, mungkin Anda punya pertemanan persahabatan dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah atau sampai matua sonari. Kita punya teman, tetapi teman itu pun setidak-tidaknya dia hanya akan setia mengantarkan Anda sampai ke liang kubur Anda. Kita tetap akan terpisah. Atau mungkin ketika kita menua, memori kita terganggu, ingatan kita berkurang, kita akan melupakan banyak orang. Bahkan kita melupakan diri kita sendiri. Hubungan di dunia ini akan berlalu. Tetapi ada hubungan sejati yang harus kita ikat selama kita masih di dalam hidup ini. Yaitu hubungan pertemanan dengan Allah. Karena Allah adalah, Tuhan adalah teman yang sejati. Jadi tetaplah di dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan. Dan orang yang mengasihi Allah, dia akan mengasihi sesamanya pula. Allah didok-dok, pergabus do nama dok holong rohana tuau, Allah dihosomi dongan najolma. Itu jelas firman Allah yang berkata demikian. Maka firman ini menghantarkan kita bagaimana untuk membentuk hubungan pertemanan, persahabatan, keluarga, suami istri, persahabatan atau apapun itu, semuanya di dalam relasi dengan Allah. Sehingga pada akhirnya pertemanan kita, persaudaraan kita, keluarga kita, semuanya menunjukkan kasih setia Allah. Lalu hal yang berikutnya yang mau disampaikan oleh firman ini adalah kita sama-sama di mata Allah. Kita sama. Meskipun kita berbeda. Jadi saya suka sekali dengan ada satu ungkapan seperti ini. Kita beda bukan berarti untuk dibeda-bedakan. Dan bukan pula untuk disamakan. Kita berbeda tapi bukan untuk dibedakan dan bukan pula untuk disamakan. Contohnya, saya nggak bisa menyamakan saya dengan suami saya. Atau saya memaksakan supaya suami saya sama seperti saya. Atau saya meminta orang lain, teman saya, yang keluarga saya harus sama seperti saya. Perbedaanlah yang membuat kita akan saling lengkap dan menyempurnakan di dalam sebuah hubungan. Kalau semua orang sama-sama kaya, tidak akan ada kata saling menolong. Kalau semua orang sama-sama pintar dan kaya, tidak akan ada orang yang merasa peduli dengan sesamanya. Yang ada hanyalah keegoisan bahwa saya mampu sendiri. Oleh karena itu Tuhan menciptakan kita berbeda. Di dalam perbedaan itulah kita sedang melihat panggilan Allah di dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kita terpanggil sebagai ciptaan yang melengkapi satu dengan yang lain. Kita sama-sama diciptakan. Mungkin laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Kemampuan kita memang berbeda. Keahlian kita berbeda, talenta kita berbeda. Tetapi semua talenta itu di dalam roh saling berkaitan. Roh mengajar, mendidik, dan orang yang dididik. Roh untuk mendoakan dan didoakan. Itu semua di dalam satu misi untuk mendirikan kerajaan Allah di dalam bentuk kasih, menolong satu dengan yang lain. Lalu kita lihat bahwa ketika manusia itu sudah dibentuk Allah, perempuan itu dibentuk Allah. Lalu laki-laki itu bersama dengan perempuan itu hidup di dalam relasi kerjasama. Kemudian dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan anaknya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini mau dikatakan adalah bahwa kesatuan itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah hubungan meskipun kita berbeda.
Kesatuan hati itu dibutuhkan di dalam menjalin hubungan. Apapun itu, hubungan antara orang tua dengan anak, suami, istri, persahabatan, pelayanan, pekerjaan. Kesatuan itu dibutuhkan. Karena dengan persatuan itu, kita akan melihat bahwa persahabatan itu di dalam misi saling melengkapi di dalam kekurangan kita. Jadi kita memahami bahwa di dalam hubungan yang Tuhan sudah awali itu, kita melengkapi hidup kita seterusnya sampai ke depan. Karena lihatlah, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Bahkan menghantarkan kita sampai ke liang kubur pun kita membutuhkan orang lain. Meskipun mungkin kita tidak merasakannya. Kita akan lebih memilih mati dihantarkan oleh saudara kita daripada mati tidak kelihatan di mana kita. Ya, karena memang sampai mati pun kita membutuhkan hubungan yang sudah Allah awali di dalam kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, bentuklah hubungan di dalam kasih yang memahami bahwa kita sama. Jadi ngarong be, na toras, na pabeda-beda ko ni anak na. Kita tidak bisa lagi membeda-bedakan anak kita. Tidak lagi melihat bahwa derajat atau kodratnya perempuan lebih tinggi, laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tidak, karena Tuhan menciptakan di dalam kesetaraan. Maka perlu kita pahami amang inang, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kodrat itu? Saya sering sekali bertanya kepada remaja, anak-anak, guru sekolah minggu, beberapa orang dewasa, ibu-ibu. Saya apalagi di punguan ibu, saya tanya kadang-kadang, menurut kalian inang, menurut tamu inang, manakah lebih tinggi? Kodrat seorang laki-laki atau perempuan? Hampir rata-rata mereka semua selalu menjawab adalah laki-laki. Lalu saya tanya, apakah pemahamanmu tentang kodrat? Lalu mereka bilang, kodrat itu adalah jabatan. Kodrat itu adalah tanggung jawab. Kodrat itu adalah peranan seseorang, katanya. Sebenarnya kalau kita melihat arti kodrat adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada seseorang yang tidak bisa digantikan. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa digantikan. Contohnya, dang boy digati amataku au lau setabihamuna manarusi anakku. Itu yang tidak bisa. Tidak bisa. Laki-laki tidak bisa menggantikan untuk melahirkan. Misalnya udokon, Pak tahun ini kan saya sudah melahirkan anak kita. Tahun depan kau ya Pak, nggak bisa. Itulah kodrat yang sudah diturpukkan debata yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tapi kalau nyuci piring gak kodrat itu. Membantu di rumah itu bukan kodrat. Tapi itu adalah kerjasama di dalam saling menolong. Jika ada seorang suami bersedia menyuci di rumahnya, itu ada dalam misi saling menolong. Tidak ada merendahkan satu dengan yang lain di sana. Jika ada seorang istri bersedia lebih banyak menanggung, ya karena di zaman sekarang ini tidak lagi istri itu hanya sebagai ibu rumah tangga. Dia harus berperan ganda, bekerja, merawat keluarga dan anak-anaknya. Lalu ketika dalam misi itu suami berperan di dalam hubungan yang menciptakan rumah tangga itu lebih baik ke depan, lebih bersih dan lebih sehat. Kenapa itu kita menganggap bahwa itu melecehkan derajat seorang? Tidak. Justru di sanalah kata saling menolong yang disebutkan Allah di dalam penciptaan itu bekerja. Jadi ingatlah, peranan kita yang tidak bisa tergantikan itulah yang kodrat. Tetapi di dalam hubungan saling bekerja, apapun itu yang bisa dikerjakan oleh manusia, itu adalah dalam misi saling bekerja sama. Maka jangan sesat pikir di dalam pemahaman itu. Mari kita melakukan segala sesuatu yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terpanggil di dalam panggilan saling menolong. Dan yang terakhir sekali, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa manusia itu adalah ciptaan di dalam keterpanggilan saling menolong tadi, namun dia harus mengerti satu dengan yang lain. Di ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Yang mau dikatakan ini bukan hanya tentang masalah hubungan dalam suami istri, tetapi yang mau disebutkan adalah agar saya mampu menolong orang lain, saya harus menunjukkan apa yang bisa saya bantu. Jika kita mengharapkan orang lain mampu membantu kita, kita harus menunjukkan bahwa saya tidak mampu. Di zaman kita sekarang ini amang inang, banyak sekali orang yang sudah tidak mampu tapi sombong.
Tidak bisa tapi sombong. Dan diboto ale perasaan diboto. Dan dia tusi ale perasaan jago. Banyak orang yang sudah sombong dengan ketidakmampuannya. Dia tidak terbuka, dia tidak menelanjangi ketidakmampuannya. Oleh karena itu firman Tuhan, supaya Anda bisa ditolong, supaya saya bisa ditolong, mari kita telanjangi ketidakmampuan kita. Oh, aku tidak mampu ini. Lalu orang yang mampu, oh hurupi maho. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan ayah dan ibu anak keluarga, dalam hubungan persahabatan, hubungan ni parsautaun, di hubungan ni akapar margaon, manang hubungan HP, unang perasaan anggar jago hita, anggar malo, perasaan hebat. Tapi biarlah di dalam kelemahanku aku menelanjangi diriku dengan ketidakmampuanku. Lalu ketika itu orang-orang mengatakan, edang mampu ibana dibidangi, odo ibana boy. Jadi kita bisa saling memaklumi, saling menolong, saling melengkapi. Di sanalah keterpanggilan sebagai ciptaan yang di dalam misi saling menolong. Itulah saudara. Telanjangilah dirimu di dalam ketidakmampuanmu. Ingatlah, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya semua kita punya keterbatasan. Kita punya batasan dalam hidup ini. Maka di dalam keterbatasan itulah kita membutuhkan makhluk lainnya. Ya, oleh karena itu tatadama dirita. Jalan parpudi sian hataon. Yang harus kita pahami satu hal. Saya pernah mengingat satu cerita seperti ini. Ada seorang orang tua yang sudah sakit-sakitan di masa tuanya. Dia punya 10 orang anak. Dan ke 10 orang anaknya ini sudah tidak akur. Karena menjelang kematian orang tuanya, mereka sudah mulai merebut harta gonogini milik orang tuanya. Karena melihat hal itu, si orang tua yang mau habis nyawanya ini, yang sudah lelah melihat ketidakakuran anaknya, meminta pertolongan kepada orang yang bijaksana. Kalau dalam bahasa Batak, nah halak namar sahala mak. Dia pergi dan minta tolong. Bagaimanakah cara saya membuat anak saya ini mengalami perubahan? Supaya bagaimana mereka akur, bagaimana mereka bisa hidup saling membantu satu dengan yang lain. Lalu orang yang dimintain tolong itu menemui mereka. Lalu mengumpulkan semua anaknya yang 10 orang itu. Dia bilang begini, bahwa dia sudah dipercayakan orang tuanya untuk mengatur siapa yang boleh berhak atas harta yang akan dibagikan. Namun persyaratan, setiap orang yang di dalam ruangan itu ke 10 anaknya harus mengikuti perjamuan makan. Perjamuan makan di mana makanan sudah disediakan di meja. Namun orang yang kenyang keluar dari ruangan itu, itulah yang bisa berhak menerima harta warisan dari orang tuanya. Kalau dia tidak kenyang makan, maka apalagi tidak bisa makan, maka dia tidak menerima sepeser pun warisan dari orang tuanya. Lalu ke 10 yang bersaudara itu merasa, gampang banget, makan doang gitu. Enak kali, gampang sekali katanya. Lalu rupanya mereka ketika dihantarkan dan dipersilakan di meja makan itu, mereka kaget. Mereka kagetnya makanan itu semuanya diletakkan di tengah meja itu. Mereka sudah duduk berhadapan, tapi meja itu sangat lebar dan makanannya hanya terletak di tengahnya. Dan yang paling membuat mereka heran adalah sendoknya sangat panjang. Sendok makan mereka. Lalu mereka berpikir, oh ya berarti sendok ini disengaja panjang supaya bisa mengambil makanan dari tengah itu. Namun sebelum makan, orang bijaksana itu bilang, kalian boleh makan semua yang di meja ini sampai kenyang supaya engkau bisa mendapat bagianmu. Tetapi persyaratannya, ketika engkau makan, tidak satu orang pun diizinkan melekukkan tangannya, artinya menyikutkan tangannya. Papeol khot tanganna. Gak boleh. Ini nama dok songoni. Tidak satu orang pun yang boleh melekukkan tangannya. Lalu bagaimana kami makan, sendoknya saja sudah panjang, melekukkan tangan tidak bisa.
Semua merasa kesulitan. Ada yang sudah mencoba memasukkan ke mulutnya, malah sendoknya terkena ke tangan yang di tangan saudaranya yang sampingnya. Lalu ketika yang lainnya begitu berusaha untuk memasukkan ke mulutnya, makanan itu terjatuh. Dan semua mereka tidak bisa memakan sesendok pun. Lalu yang paling kecil, anak dari yang orang tua tadi, melihat saudaranya. Lalu dia ingat dirinya ketika dia masih disuapi oleh orang tuanya makan. Dia ambil sendok itu, dia ambil makanan itu, dia sodorkan ke saudaranya yang di depannya. Lalu saudaranya itu bingung. Dan dia, oh iya, dia makan yang disendokkan saudaranya. Lalu dia melakukan hal yang sama. Menyendokkan juga. Mereka saling menyuapi dengan sendok yang panjang dengan makanan yang di tengah meja itu. Melihat itu, saudaranya yang lain pun meniru hal yang sama. Lalu ketika itu terjadi, semuanya kenyang. Lalu ketika orang tuanya dan orang bijaksana itu melihat semuanya bisa makan dengan saling memberi satu dengan yang lain, maka dikatakanlah, tahukah Anda, hidup rukun, hidup saling menolong, hidup saling membantu satu dengan yang lain akan membuatmu memperoleh kekayaan yang lebih dari kekayaan yang orang tua memiliki saat ini. Apakah itu? Ketika engkau mampu menyelamatkan orang lain. Nah, itulah juga misi keterpanggilan. Dalam cerita itu saya memahami satu hal, bahwa kita terpanggil dalam misi untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Ketika Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini pun, dia tidak hanya datang sebagai penyelamat kita, tetapi dia memberikan misi bahwa sebagai ciptaan kita harus mampu mengkabarkan berita keselamatan itu, supaya keselamatan itu juga menjadi milik orang lain. Dan itulah bentuk kesegambaran kita sebagai ciptaan Allah dengan Tuhan kita. Di dalam misi menyelamatkan ciptaan. Kita setara di dalam perbedaan kita. Kita sama di mata Tuhan di dalam kekurangan kita masing-masing. Di dalam panggilan kebersamaan itu, di dalam kekurangan itu, kita dipanggil dalam misi Tuhan menghadirkan kerajaan Allah, keselamatan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah persaudaraan kita, atau dimanapun Anda berada, kita dipanggil di dalam misi ciptaan yang saling menolong. Karena kita sama dan setara di mata Tuhan. Ingat, kita setara dan sama di mata Tuhan meskipun di dalam bentuk penciptaan yang berbeda-beda. Karya kita, sikap kita, atau kemampuan talenta kita berbeda. Tetapi ingatlah, Anda, saya, kita semua terpanggil di dalam misi penyelamatan ciptaan itu sendiri. Karena kita setara di mata Allah. Jadi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupilah keterpanggilan Anda sebagai ciptaan yang sama, setara di mata Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap diri Anda lebih kecil dari orang lain. Unang yang anggap pamunapa memet tu doa mangulahun nabalga. Tidak. Tuhan bisa menghadirkan hal yang ajaib dalam hal yang sedikit atau bahkan yang mungkin sangat sepele di mata manusia. Karena keajaiban Tuhan itu bisa nyata di dalam diri Anda, saya, kita semua di dalam misi penyelamatan ciptaan karya Allah. Hiduplah di dalam panggilan saling menolong, hiduplah di dalam kesetaraan Allah, hiduplah selalu di dalam misi untuk menyebarkan keselamatan itu sendiri. Tuhan Kristus Yesus memberkati dan Tuhan memampukan kita untuk menghidupi firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik, atas setiap firman Tuhan yang sudah kami terima. Sungguh Tuhan, Engkau menciptakan kami di dalam kekurangan kami. Namun kami sempurna di mata Tuhan jikalau kami menghidupi panggilan kami sebagai makhluk yang harus saling menolong satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan kami di atas ketidakmampuan dan kekurangan kami, agar kami semakin mampu membentuk relasi kami dengan sesama kami dalam misi saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Maka pakailah kami Tuhan untuk menjadi bagian ciptaan Tuhan yang menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
Biarkan kami ya Tuhan menghidupi keselamatan yang telah kami peroleh melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus untuk menjadi pemberita keselamatan melalui firman-firman yang telah kami dengar selama ini. Jadikan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, supaya nyata dalam sikap dan perbuatan kami, dan pelayanan kami kepada sesama kami ya Bapa. Dan melalui perbuatan kami, Engkau semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau tetap memakai gereja-Mu sebagai tempat kami untuk mendengar firman Tuhan, sebagai tempat kami untuk mengenal Tuhan. Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pelayan-pelayan untuk menghadirkan kegiatan ibadah virtual yang kami laksanakan hari ini. Biarlah semua jemaat-Mu merasa terlayani di dalam pelayanan firman hari ini. Dan melalui setiap firman yang kami tebarkan di dalam pelayanan virtual ini, menumbuhkan iman dan kerinduan jemaat-Mu untuk semakin ingin mengenal Engkau Tuhan di dalam kelemahan dan kelebihannya. Sehingga semuanya terpanggil di dalam saling menolong, di dalam saling mencukupi, dan di dalam misi penyelamatan ciptaan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap program di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya gereja HKBP Sutoyo ini Tuhan, semua berjalan seturut dengan kehendak Allah. Engkau yang memberkati setiap pelayannya untuk hidup di dalam panggilan pelayanan yang bersungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami layankan hari ini Tuhan, dan hari-hari yang akan datang, semuanya semakin berkenan di hadapan Allah untuk menumbuhkan iman setiap jemaat yang menyaksikan, melihat ibadah virtual yang kami lakukan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di setiap program yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja-Mu, kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memakai gereja-Mu untuk menjadi tempat penyebaran firman Tuhan. Dan semakin banyak orang yang percaya dan diubahkan dan diberi kehidupan yang baru. Dan kami mampu menerima kekuatan-kekuatan baru dalam firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami. Terkhususnya ya Bapa, menghadapi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, ketika kami harus bersama-sama berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam terhadap kami, orang-orang yang berseru kepadamu. Engkau akan selalu menjawab kami dengan cara-Mu dan di waktu-Mu. Maka biarlah kami bersabar Tuhan, untuk menantikan jawaban Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mendoakan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan pergumulan hidup mereka. Kami menyerahkan setiap persoalan hidup mereka. Kami menyerahkan semua yang menjadi masa depan mereka. Tuhan, kiranya yang menjadi Allah yang berkenan terhadap setiap kehidupan mereka. Supaya pada akhirnya semua kami Tuhan Engkau menangkan dan menjadi pemilik kerajaan Allah kelak. Ketika Engkau hadir kembali tengah-tengah kehidupan kami. Bagi orang yang mati dan yang hidup sekalipun. Terima kasih Tuhan, jikalau kami melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan kami ini. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi hamba-Mu, kami layak menjadi umat-Mu, kami layak menerima berkat-berkat-Mu, dan kami Engkau layakkan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk kerajaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.